Shalom, shalom. Puji nama Tuhan, kita ada di minggu pertama di bulan kedua. Semua karena kasih dan anugerah Tuhan. Amin. Mari kita sambut Sang Raja dengan bangkit berdiri. Kita tepuk tangan sama bagi Tuhan yang luar biasa. Yes. Kita tundukkan kepala kita bersatu hati dalam doa. Terima kasih Tuhan, Engkau baik dalam kehidupan kami Tuhan. Kasih setiamu tak pernah habis dalam kehidupan kami. Tak terukur kasih-Mu bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini kami Tuhan, kami bawa hati kami, ucap syukur buat hari yang Kau beri. Jiwa kami memuji-Mu Tuhan. Mulut kami bersorak hanya bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami siap memuji-Mu. Haleluya. Amin. Haleluya. Sebab tiada terukur kasih setia Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Mari. Tiada terukur dasar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar. Kasih setiamu besar selamanya. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau. Yesus, ajak perbuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji namamu. Lagi, tiada terukur, tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Amin. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Amin. Kasih setiamu besar selamanya. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau. Yesus, ajak perbuatanmu besar, besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji namamu. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Amin. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu Tuhan, kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Haleluya, haleluya. Mari kita rayakan kasih-Nya Tuhan dalam kehidupan kita, sebab Dia baik. Amin. Haleluya.
Tuhan, kita tepuk tangan sama-sama. Sebab Dia baik. Yes. Sama-sama. Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia di sepanjang hidupku. Nyatalah perbuatan-Mu, Kaulah sukacitaku. Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia di sepanjang hidupku. Nyatalah perbuatan-Mu, Kaulah sukacitaku. Haleluya. Haleluya, haleluya, bersorak, Tuhanku luar biasa. Haleluya, haleluya, bersorak, Tuhanku dahsyat berkuasa. Tuhan kan suaraku, puji nama-Mu, ku bernyanyi bagimu. Mari berlompat sama-sama. Lompat bagimu, Yesus Kau di dalamku, ku rayakan kasih-Mu. Tuhan, Kau baik dalam kehidupan kami. Amin. Sama-sama. Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia di sepanjang hidupku. Nyatalah perbuatan-Mu, Kaulah sukacita. Mari bersorak bagi Tuhan. Haleluya, haleluya, ku bersorak, Tuhanku luar biasa. Haleluya, haleluya, ku bersorak, Tuhanku dahsyat berkuasa. Tuhan kan suaraku, puji nama-Mu, ku bernyanyi bagimu. Ku bersuka, ku berlompat bagimu, Yesus Kau di dalamku, ku rayakan kasih-Mu. Ku angkat suaraku, puji nama-Mu, ku bernyanyi bagimu. Ku bersuka, ku melompat bagimu, Yesus Kau di dalamku, ku rayakan kasih-Mu. Ku angkat suaraku, puji nama-Mu, ku bernyanyi bagimu. Ku bersuka, ku melompat bagimu, Yesus Kau di dalamku, ku rayakan kasih-Mu. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya. Masih memuji Tuhan. Yes. Kasih Tuhan tidak berkesudahan dalam kehidupan kita. Amin. Yeay. Mari jemaat Tuhan dengan semangat kita melompat bagi Tuhan. Yeay. Dari hari ke hari tak pernah terbatalkan, berkat-Mu turun atas hidupku. Dari hari ke hari tiada pernah tertunda, kesetiaan-Mu Kau limpahkan bagiku. Semua. Tak berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis bagi hari-hariku. Tangan-Mu yang
sama-sama. Dari hari ke hari tak pernah terbatalkan, berkat-Mu turun atas hidupku. Dari hari ke hari tiada pernah tertunda, kesetiaan-Mu Kau limpahkan bagi. Tak berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis dari hari-hariku. Tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tanganku. Yeah! Mari coba Tuhan tepuk tangan, lebih keras lagi. Mari coba Tuhan. Tak berkesudahan, tak berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis dari hari-hariku. Tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tanganku. Amin. Yeah. Berikan sorak-sorai buat Tuhan kita yang luar biasa. Kurang 2 kali lebih meriah lagi boleh buat Tuhan kita yang dahsyat. Oke, boleh kita mau mingle dulu, kita mau family time. Mungkin kita baru lihat muka-muka yang baru, bisa katakan apa kabar, sukacita, semangat nggak gitu ya. Bisa kenalan yang belum kenal, hai siapa namanya gitu. Supaya kita lebih bisa akrab ya sesama keluarga di dalam Tuhan. Kita nggak boleh canggung-canggung ya. Oke, masih ada waktu 40 detik. Bisa yang dari belakang bisa ke depan, yang dari depan bisa ke belakang. Katakan, wow kamu luar biasa, kamu keren loh, kamu cantik, ganteng, luar biasa, dahsyat. Hari ini kelihatan sukacita banget ya. Oke. Tepuk tangan buat Bapak Ibu semuanya yang sudah bekerja sama dengan baik. Kami tidak jemu-jemunya terus mengajak supaya nilai ini terus terbangun, terus ada dalam kehidupan kita di mana family yang kita utamakan, amin. Ya, silakan duduk Bapak Ibu semuanya. Sebelum menyampaikan pengumuman, saya menyapa bagi Bapak Ibu semua yang baru pertama kali hadir beribadah di tempat ini, baik secara ibadah secara online maupun nanti yang onsite. Yang onsite hari ini, kami ucapkan selamat datang. Bapak Ibu bukan orang asing, tapi kita semuanya keluarga dalam Tuhan. Yang pengen dilayani, pengen tahu gereja kita seperti apa, nilai yang kita bangun, silakan bisa ketemu para pelan-pelan yang ada supaya bisa dilayani dengan baik. Pengumuman yang pertama adalah ibadah raya minggu depan kita, yang kebaktian 1 kita adakan jam 9 pagi dan kebaktian 2 jam 11 siang. Bagi yang berhalangan hadir secara onsite atau tetap muka bisa mengikutinya, bisa menyaksikannya di YouTube yang akan online tayang setiap hari Minggu jam 5 sore di YouTube GBI Gilgal Manado. Bagi Bapak Ibu yang punya putra-putri, silakan langsung diajak ke lantai 2 aja untuk bisa mengikuti ibadah Sunday School atau ibadah Kids di setiap hari Minggu di jam yang sama, jam 9 dan juga jam 11. Silakan langsung bawa ke lantai 2 untuk bisa mengikuti ibadah anak di sana. Grow akan kita lanjutkan dengan tema pemberian dan kemakmuran. Tepuk tangan buat murid-murid Kristus yang tetap setia. Ini sebuah terobosan, ini kali ini Grow 102 yang hadir 12 orang. Yang selama ini biasanya cuma 3 orang, 4 orang, tapi kali ini bisa sampai 11 dan 12 orang. Tepuk tangan buat mereka semuanya. Mereka semuanya akan lulus dengan cum laude ya. Jadi tetap terus antusias murid-murid Kristus yang luar biasa. Yang kita adakan setiap hari Selasa jam 7 malam di lantai 2. Dan komunitas kita anak muda ada GNG dan juga Pro M yang akan kita adakan setiap hari Rabu untuk GNG jam setengah 7 malam di lantai 1.
Untuk mereka yang SMP, SMA, kuliah, itu GNG, masuk di lantai 1 jam setengah 7 malam. Bagi mereka yang kerja, silakan bisa langsung ke lantai 2 di jam 7 malam dengan komunitas kita namanya Profesional Muda. Doa Jumat atau Friday Prayer yang kita adakan setiap hari Jumat, kami mengajak Bapak Ibu semuanya bisa hadir untuk bisa berdoa sama-sama bagi bangsa kita, bagi gereja kita, bagi setiap pergumulan kita, untuk kita doakan sama-sama di Friday Prayer setiap hari Minggu, setiap hari Jumat, tapi khusus Jumat ini adalah tanggal merah, jadi libur ya, minta maaf, jadi kita liburkan, kita doa di rumah masing-masing. Dan kami juga mengingatkan bagi Bapak Ibu yang punya putra-putri yang mau diserahkan kepada Tuhan, silakan bisa mendaftarkan putra-putrinya untuk bisa serahkan di setiap minggu kedua, di setiap bulannya, bisa menghubungi nomor yang tertera di layar untuk bisa dilayani di setiap minggunya, di minggu kedua, di setiap bulannya ya. Di setiap bulan di minggu kedua. Kita putar-putar ya. Dan selanjutnya adalah, ini informasi yang sangat penting bagi Bapak Ibu semuanya, supaya Bapak Ibu tetap bisa mengajak saudara keluarga yang mungkin belum pernah mengikuti New Life. Ya, tepuk tangan, seminar kita akan kita adakan lagi, seminar New Life. Kita adakan di tanggal 9 Maret, hari Sabtu, cuma 1 hari saja. Silakan Bapak Ibu bisa mengajak keluarga, sahabat, kerabat yang pengen hidupnya mengalami terobosan, mengalami kehidupan yang luar biasa di dalam Tuhan. Silakan bisa mendaftarkan di New Life, bisa di-scan aja barcode-nya dengan kamera, arahkan kamera ke barcode, dan itu langsung masuk di link pendaftaran. Dan kita juga membuka pendaftaran secara onsite, tatap muka, silakan bisa ke meja pendaftaran di depan untuk bisa mendaftarkan New Life tanggal 9 Maret tahun 2024. Dan kami juga menghimbau bagi Bapak Ibu yang belum pernah bergabung di dalam Family Cell, karena gereja kita adalah gereja sel, makanya tidak jemu-jemunya kami mengajak Bapak Ibu bisa aktif masuk di dalam Family Cell, kelompok kecil kita, untuk kita bisa mengalami Tuhan, mengalami kasih, kuasa dan kebenarannya. Bahkan kita akan digembalakan di sana dengan baik. Silakan bisa menghubungi nomor yang tertera di layar supaya Bapak Ibu bisa diarahkan di mana Family Cell yang tepat bagi Bapak Ibu Saudara. Yang terakhir adalah bagi Bapak Ibu yang memberikan persembahan dan juga mengembalikan perpuluhan, silakan bisa ambil amplop yang di sebelah kanan Bapak Ibu Saudara dan bisa masukkan di kotak-kotak yang ada. Atau mungkin mau memberikannya secara cashless, boleh. Jadi bisa langsung mentransfernya ke rekening yang ada di layar dan buktinya bisa di WA di nomor tertera di layar juga. Itu saja pengumuman hari ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Terlalu besar kasih-Mu Tuhan. Telah kami lihat bukti pengorbanan-Mu dalam kehidupan kami. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Mari kita bangkit berdiri sama-sama. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus. Terlalu
Bapak Ibu Saudaraku, mari kita persiapkan diri kita untuk masuk dalam perjamuan kudus, bersekutu dengan tubuh dan darahnya lewat perjamuan kudus. Bapak Ibu, sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus, saya memberi waktu untuk Bapak Ibu berdamai. Pertama, berdamai dengan Tuhan. Yang kedua, berdamai dengan sesama kita. Karena Alkitab berkata dengan jelas, jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum cawan itu. Mari masing-masing menguji diri kita, untuk kita layak menerima tubuh dan darah Yesus dalam perjamuan kudus. Karena pada waktu kita tidak layak untuk masuk dalam perjamuan kudus, maka justru perjamuan kudus tidak menjadi berkat bagi kita. Tapi pada saat saudara dan saya berdamai dengan Tuhan, berdamai dengan sesama kita, hati kita beres di hadapan Tuhan, maka pada waktu engkau makan dan minum dalam persekutuan dengan tubuh dan darah Yesus, ada mujizat, ada kuasa. Di dalamnya engkau akan menikmati berkat-berkat Tuhan. Saya beri kesempatan saudara untuk boleh berdamai. Hatimu beres di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita persiapkan roti yang adalah lambang tubuh Tuhan Yesus. Mari kita mengangkat roti yang adalah lambang tubuh Tuhan Yesus di tangan kanan kita. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, bukankah kita mengaminkan roti yang di tangan kanan kita ini ada lambang tubuh Tuhan Yesus. Tubuhnya tercabik-cabik, tubuhnya penuh dengan bilur-bilur. Bahkan Alkitab menulis wajah Yesus tidak lagi rupa manusia, karena penuh dengan luka dan cambuk, penuh dengan bilur-bilur. Tetapi dia rela melakukan itu untuk saudara dan saya karena dia mengasihi saudara. Nah, sebentar kita akan makan roti yang adalah lambang Tuhan Yesus. Kita memperingati pengorbanannya. Kita memperingati bagaimana kasihnya dinyatakan lewat kematiannya di atas kayu salib. Dengar firman Tuhan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari kita mengangkat cawan anggur di tangan kanan kita. Jemaat yang diberkati Tuhan, bukankah engkau mengimani anggur di tangan kananmu adalah lambang darah Yesus? Darahnya dicurahkan sampai tetes darah yang terakhir. Waktu lambungnya ditusuk oleh tentara Romawi, maka lambungnya itu mengeluarkan darah bercampur air. Itu menandakan bahwa darahnya dicurahkan sampai tetes darah yang terakhir. Lewat darahnya engkau dilayakkan. Lewat darahnya engkau mengalami pengudusan, disucikan. Engkau yang tidak layak menjadi layak di hadapan Tuhan. Itu sebabnya mari kita menghargai pengorbanannya. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatan ini setiap kali kamu memakan, setiap kali kamu meminumnya,
dan menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Mari kita minum dengan iman dalam nama Yesus. Mari kita mengangkat tangan kita. Naikkan syukurmu kepada Tuhan. Sebab Dia baik. Kasih-Nya luar biasa. Yesus, pengorbananmu menyelamatkan kami Tuhan. Pengorbananmu memulihkan kami. Naikkan penyembahanmu. Haleluya. Haleluya. Mengalir Roh Kudus. Biar kasih-Mu melawat pribadi lepas pribadi Tuhan. Biar kasih-Mu memulihkan kami Tuhan. Kasih Tuhan. Kami yakin dan percaya kuasa Tuhan terjadi atas hidup kami. Mujizat Allah terjadi dalam hidup saudara dan saya hari. Apapun yang menjadi masalah, problem, sakit penyakit apa yang kau hadapi, biar kesembuhan ilahi menjadi bagian hidup. Yang susah Tuhan akan hiburkan. Yang punya masalah Tuhan beri jalan keluar dalam hidup saudara. Karena kami tahu Tuhan, kuasa pengorbanan-Mu tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Kami terima mujizat-Mu Tuhan. Kami terima kuasa-Mu dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya mengasihi Tuhan sama-sama katakan. Mari beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Silakan duduk kembali, tetap dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tetap ada bersama-sama. Begitu besar begitu besar kasih-Mu Bapa, Kau berikan anak-Mu yang tunggal. Di saat aku percaya kasih menyelamatkanku, bukan sebagai hakim dunia, tapi penyelamat yang berkorban. Untuk diriku Kau tebusku, kasih menyelamatkanku. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku. Ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Kami ingat pilur-Mu Tuhan. Ingat pilur-Nya yang sembuhkan lukaku. Ingat salib-Nya
besar dalam kehidupan kami. Terima kasih. Begitu besar, begitu besar kasih-Mu Bapa, Kau berikan anak-Mu yang tunggal. Di saat aku percaya kasih menyelamatkanku, bukan sebagai hakim dunia, tapi penyelamat yang berkorban. Untuk diriku Kau tebusku, kasih menyelamatkanku. Mari kita bangkit berdiri. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku, ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat pilu-Nya yang sembuhkan lukaku, ingat salib-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Kasih-Mu yang membebaskan kami, kasih-Mu yang menebuskan. Kasih Yesus. Baik Tuhan, Tuhan, Tuhan. Kasih-Mu bebaskanku, Kau lepaskan kami, lepaskan dari belenggu dosaku. Darah-Mu sucikanku, hanya Yesus, hanya Yesus. Kasih-Mu bebaskanku, lepaskan dari belenggu dosaku. Darah-Mu sucikanku, hanya Yesus, hanya Yesus. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku, ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat pilu-Nya, ingat pilu-Nya yang sembuhkan lukaku, ingat salib-Nya yang menebuskanku. Kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Beri kemuliaan yang paling meriah untuk Tuhan kita. Kami bersyukur kalau hari ini kami ada dan kami sadar semua hanya karena kasih Tuhan. Engkau yang selalu setia. Di tengah-tengah ketidaksetiaan kami, Engkau selalu ada. Oleh sebab itu kami bangga memiliki Allah seperti Engkau. Dan biar pujian penyembahan yang kami angkat hari ini menyenangkan hati Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Saatnya kami mau mendengarkan isi hati-Mu ya Tuhan.
Berfirmanlah bagi kami pakai hamba-Mu karena hamba terbatas. Biar Roh Kudus yang tak terbatas yang menjamah melawat setiap kami. Memberikan pengertian. Sehingga pulang dari tempat ini kami bisa mempraktekkan, menjadi berkat, dan hidup kami terus mengalami Tuhan. Terima kasih Bapak di dalam nama Yesus yang siap belajar sama-sama katakan. Amin. Tepuk tangan untuk Tuhan sekali lagi yang paling meriah. Ya, untuk tim praise and worship juga Bapak Ibu Saudara bolehkah aplausnya? Ya, terima kasih. Ya, silakan duduk. Shalom. Apa kabar Bapak Ibu Saudara? Iya, bilang di sebelahnya senang kamu masih ada di tempat ini. Iya dong Bapak Ibu Saudara, kita mesti bersyukur masih ada orang-orang yang kita cintai di sebelah kita. Suka nggak suka ada saat kita sendiri. Sendiri tapi tidak pernah merasa sendiri karena selalu ada Tuhan. Yang setuju katakan amin. Bapak Ibu Saudara, saya akan membagikan berkat perenungan firman Tuhan hari ini dengan judul God's Will. Katakan God's Will. Kehendak Tuhan. Pertanyaan saya Bapak Ibu Saudara, jadi kalau ada pertanyaan berarti ada jawaban. Seberapa banyak saudara yang sudah mengerti atau mengetahui apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara? Bolehkah angkat tangan? Saya nggak mau suruh maju. Ya, biasa kadang-kadang aduh kalau Pastor Stephen suruh angkat tangan habis itu suruh maju. Tapi di tempat aja, tapi jawab dengan yakin dan jujur bahwa apakah Bapak Ibu Saudara sudah mengerti atau mengetahui apa sebenarnya yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara? Boleh angkat tangan di tempat aja. Ya. Yang nggak angkat tangan nggak enak atau memang belum jelas atau nggak tahu apa-apa, nggak apa-apa. Tapi saya percaya hari ini kita akan belajar sesuatu. Ya, makanya harus fokus. Bilang di sebelahnya fokus. Iya. Bapak Ibu Saudara mengerti akan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Itu sesuatu yang sangat penting Bapak Ibu Saudara. Itu bukan sekedar dikatakan sebuah wajib tapi sebuah keharusan. Bilang keharusan. Karena ada orang-orang di luar sana Bapak Ibu Saudara ikut Tuhan hanya ikut-ikutan gitu. Di luar sana nggak usah khawatir. Di luar sana. Mereka ke gereja, ya ke gereja ya, orang Kristen ya harus ke gereja ya. Benar nggak Bapak Ibu Saudara? Tetapi dia tahu nggak sih ke gereja mau ngapain? Apa yang dikehendaki Tuhan di saat kita datang ke gereja? Nah dari apa yang saya lihat, orang-orang yang kurang begitu mengerti kenapa mereka ke gereja, apa yang menjadi alasan Tuhan menyuruh mereka ke gereja, mereka bisa tidur loh di gereja. Bisa loh, bisa tidur. Mereka bisa main HP. Coba lihat kiri kanan, nggak ada yang main HP karena semua ngerti. Tapi bisa lo main HP sambil dengar khotbah, amin yes. Tapi di sini scroll YouTube, scroll TikTok, bisa loh. Yang melayani ada juga begitu Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Karena memang ada juga yang melayani, mereka nggak tahu kenapa mereka melayani. Jadi sambil duduk mereka nonton yang mereka suka, bisa. Dan menurut saya itu ya mereka nggak ngerti kenapa mereka ke gereja, kenapa mereka melayani. Nah ada juga Bapak Ibu Saudara mereka yang bekerja, bukankah pekerjaan itulah pekerjaan yang baik yang Tuhan sediakan buat saya dan saudara, yang setuju katakan amin. Mereka punya usaha ya kerja aja yang penting dapat duit. Ya semua suka dapat duit, tetapi di balik itu kan semuanya sebenarnya ada rencana Tuhan. Oleh sebab itu karena itu ada rencana Tuhan, wajib bagi saya dan saudara harus mengerti. Kenapa saya bekerja? Kenapa saya usaha? Kenapa saya harus ada ke Gilgal gitu? Kenapa saya harus tertanam di gereja ini? Kenapa saya harus ke family cell? Pernah gak ketemu di gereja atau di family cell dapat apa kemarin? Kita dapat pokoknya tuh Pastor Stephen lucu sekali. Iya kamu dapat apa? Iya lucu banget nggak firmannya. Kita lupa-lupa no, nggak taruh kira. Habis kok saking dia lucu. Pernah ketemu yang begitu? Yang gak usah agak kiri kanan ya. Maksudnya ini menjadi sebuah perenungan buat kita bersama. Bahwa segala sesuatu untuk kita lakukan seharusnya sesuai dengan kehendak Tuhan. Apapun itu yang dipercayakan Tuhan. Supaya apa? Supaya hidup kita semakin maksimal. Karena kita bukankah diciptakan Tuhan gak cuma sekedar kita lahir menjadi besar, lalu nanti kita sekolah tinggi-tinggi supaya kita bisa bekerja dengan baik, dapat gaji bagus, menikah, cari pasangan yang paling cantik, paling ganteng, habis itu punya anak, lalu nikahkan mereka, ya, jaga kesehatan, 70 sampai 80, sakit-sakit tapi jangan terlalu sakit, tapi akan sakit, firman Tuhan bilang begitu.
lalu mati. Menurut saya nggak segitu-gitu aja gitu. Maksudnya kehidupan kita masa sih Tuhan ciptakan hanya seperti itu. Tapi saya percaya ada sesuatu yang luar biasa yang Tuhan sediakan buat saya dan saudara di saat Dia menciptakan kita. Yang setuju katakan amin. Ini penting buat saya dan saudara karena firman Tuhan berkata demikian Bapak Ibu Saudara bagi mereka yang tidak mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan mereka. Ini firman Tuhan yang ngomong. Dalam Efesus 5 ayat 15 sampai 17 berkata demikian. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal. Tetapi seperti orang arif dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Janganlah kamu bodoh tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Artinya yang tidak mengerti kehendak Tuhan adalah dikatakan oleh firman orang-orang yang saya nggak bilang, tapi firman Tuhan mengatakan begitu Bapak Ibu Saudara. Yang tidak mengerti tidak dibilang karena gelarmu hanya terlalu rendah, mungkin atau karena kamu bukan orang yang sukses secara ekonomi atau usaha, tidak dikatakan karena kamu nggak terlalu cantik, kamu nggak terlalu terkenal, lalu dibilang bodoh Bapak Ibu Saudara. Atau dikatakan kamu nggak terlalu berprestasi, sampai hari ini gini-gini aja, lalu dikatakan orang bodoh. Tetapi firman Tuhan mengatakan orang bodoh adalah orang-orang yang tidak mengerti kehendak Tuhan dalam kehidupannya. Sehingga dia melakukan yang penting hidup, yang penting makan, yang penting melakukan tanggung jawab. Tetapi something missing sebenarnya, sesuatu yang paling penting sebenarnya dalam kehidupan dia nggak bisa nikmati. Apa itu? Dia nggak bisa menikmati sukacita dan damai sejahtera Bapak Ibu Saudara. Karena rencana Tuhan kan untuk kita bisa menikmati sukacita dan damai sejahtera. Di tengah-tengah masalah, pergumulan, kesibukan kita, ada sukacita dan damai sejahtera. Bukan soal berhasil atau nggak berhasil menurut kata dunia. Tetapi apa kata Tuhan itu lebih penting dalam kehidupan kita. Karena itu akan berpengaruh dengan apa yang akan kita nikmati hari-hari ini. Apakah ada sukacita atau damai sejahtera atau tidak Bapak Ibu Saudara. Nah ada banyak hal Bapak Ibu Saudara yang kita lihat baik, kita lihat hebat. Seperti orang-orang yang mungkin wah S1, S2, S3 nggak apa-apa, S1, S2, S3 bagus. Itu sangat membantu kita untuk kita bisa berhasil di dunia ini. Kelihatan hebat Bapak Ibu Saudara, tetapi sebenarnya di mata Tuhan itu nggak hebat loh Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Karena di tengah-tengah keberhasilan mereka ternyata mereka nggak ngerti apa yang menjadi maksud Tuhan dalam kehidupan mereka. Nah tidak semua hal yang kelihatannya baik atau kelihatannya hebat Bapak Ibu Saudara, yang kita pikir baik, itu semuanya sesuai dengan kehendak Tuhan. Enggak semuanya. Oleh sebab itu kita harus berusaha, makanya firman Tuhan, usahakanlah untuk mengerti kehendak Tuhan. Diusahakan sesuatu yang perlu tenaga, perlu sesuatu yang dilakukan. Enggak akan datang seperti itu saja. Dan saya percaya kalau kita sampai mendapatkan apa yang menjadi kehendak Tuhan, hidup saya dan saudara akan maksimal dimanapun kita berada. Dimanapun Tuhan taruh kita berada, kita bisa maksimal. Amin. Kita belajar Bapak Ibu Saudara dari seorang raja yang bernama Saul dalam 1 Samuel 13 ayat 8 sampai 13. Ayat 8, ia menunggu 7 hari lamanya sampai waktu yang ditentukan Samuel. Tetapi ketika Samuel tidak datang ke Gilgal, mulailah rakyat itu berserak-serak meninggalkan dia. Jadi Bapak Ibu Saudara, sebelum kita lanjut ke ayat selanjutnya, dari kisah sebelumnya di ayat sebelum-sebelumnya kalau Bapak Ibu Saudara membaca itu bicara tentang bagaimana Yosua dengan Saul memenangkan peperangan dan mereka berpesta pora. Mereka menyampaikan sampai kemana-mana Bapak Ibu Saudara, sampai ke telinganya orang-orang Filistin. Nah orang-orang Filistin ini bilang, ini orang ini sombong sekali, mereka marah Bapak Ibu Saudara. Mereka tersinggung. Jadi mereka bangsa Filistin mulai mengumpulkan orang-orang yang hebat, mereka mengumpulkan pasukannya, kekuatannya untuk menyerang kembali Bapak Ibu Saudara. Jadi mereka benar-benar emosi dengan apa yang Saul lakukan Bapak Ibu Saudara. Nah pada saat itu Bapak Ibu Saudara, Saul sebenarnya disuruh Samuel untuk menantikan dia datang ke Gilgal.
Tetapi karena keadaan waktu itu sedang kepepet, Bapak Ibu Saudara, sedang kepepet dan dia melihat rakyat sudah mulai meninggalkan dia udah mulai merasa takut Bapak Ibu Saudara sampai dia melakukan sesuatu yang sebenarnya belum atau tidak boleh dia lakukan. Bukan belum, tidak boleh dia lakukan. Ayat selanjutnya ayat 9 bilang begini Bapak Ibu Saudara. Sebab itu Saul berkata, bawalah kepadaku korban bakaran dan korban keselamatan itu. Lalu ia mempersembahkan korban bakaran. Ayat 10, baru saja ia habis mempersembahkan korban bakaran, maka tampaklah Samuel datang. Saul pergi menyongsongnya untuk memberi salam kepadanya. Jadi pas lihat Samuel tuh dia langsung menyongsong. Mungkin dia lagi merasa, wah kita sudah melakukan yang luar biasa. Kita sudah, karena Samuel belum datang jadi kita melakukan apa yang menjadi tugasnya. Mungkin dia pikir dia sudah melakukan yang baik. Dia sudah memberikan korban bakaran Bapak Ibu Saudara. Tetapi ayat 11 Samuel berkata demikian, apa yang telah kau perbuat? Jawab Saul, karena aku melihat rakyat itu berserak-serak meninggalkan aku, dan engkau tidak datang pada waktu yang telah ditentukan, padahal orang Filistin telah berkumpul di Mikmas. Ayat 12, maka pikirku, katakan maka pikirku, sebentar lagi orang Filistin akan menyerang aku di Gilgal. Padahal aku belum memohonkan belas kasihan Tuhan. Sebab itu aku memberanikan diri lalu mempersembahkan korban bakaran. Ayat 13 kata Samuel kepada Saul, perbuatanmu itu bodoh, engkau tidak mengikuti perintah Tuhan, tidak mengikuti kehendak Tuhan katanya. Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu. Sebab sedianya Tuhan mengokohkan kerajaanmu atas orang Israel untuk selama-lamanya. Kelihatannya bagus Bapak Ibu Saudara. Saul melakukan tugasnya Samuel yang gak datang-datang. Yang seharusnya Samuel datang dan memberikan korban bakaran, korban keselamatan. Karena dia pikir nggak datang-datang, ini semesti berperang, ya udah, nggak mungkin saya mau berperang sebelum saya memberikan korban keselamatan kepada Tuhan. Jadi dia lakukan. Salahnya di mana? Dia akan memberikan persembahan korban Bapak Ibu Saudara. Kelihatannya bagus, tetapi dibilang bodoh. Kenapa? Karena itu bukan bagiannya Saul. Itu bagiannya Samuel. Yang boleh memberikan persembahan korban Bapak Ibu Saudara pada masa itu adalah imam, bukan raja. Tapi karena dia sudah kepepet Bapak Ibu Saudara, dia pikir itu oke, itu baik. Lalu dia ambil apa yang menjadi bagiannya Samuel. Itu salah. Kelihatannya baik, tapi salah dikatakan. Samuel bilang, kamu melakukan tidak sesuai dengan perintah Tuhan. Tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Kelihatannya baik, bukankah hari-hari ini kelihatannya baik Bapak Ibu Saudara. Kita udah gak tanya lagi lalu kita putuskan. Dan kita merasa itu adalah kehendak dari Tuhan. Kelihatannya baik. Aduh pastor, itu cewek baik sekali. Cantik sekali pastor. Atau itu pekerjaan menggiurkan sekali. Kita rasa itu dari Tuhan. Saya pikir ini yang terbaik, saya harus lakukan. Kenapa? So kepepet pastor. Pernah seperti itu? Karena kepepet Bapak Ibu Saudara, yang penting itu baik, lalu kita putuskan. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, semua yang baik di mata kita belum tentu benar di mata Tuhan. Belum tentu sesuai kehendak Tuhan. Oleh sebab itu dikatakan kita harus usahakan. Katakan usahakan. Untuk mencari tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan. Karena gak semua yang baik Bapak Ibu Saudara itu sama seperti apa yang Tuhan mau dalam kehidupan saya dan saudara. Kalau gak sesuai kehendak Tuhan, kita boleh melakukan yang terbaik, tapi kita gak akan mendapatkan apa-apa. Kita gak akan maksimal Bapak Ibu Saudara. Yang setuju katakan amin. Jangan sampai sama dengan Nabi Yunus Bapak Ibu Saudara. Kenal Nabi Yunus? Bukan Om Yunus yang di sana. Nabi Yunus Bapak Ibu Saudara, dia disuruh kemana? Dia disuruh ke Niniwe. Kenapa? Karena Tuhan merencanakan untuk membinasakan Niniwe karena di situ begitu jahat. Tapi yang dilakukan oleh siapa nih Yunus apa? Dia nggak ke Niniwe, dia ke Tarsius. Tuhan suruh dia ke Niniwe. Dia suruh ke Niniwe, tapi dia ke Tarsius. Tarsis, ya Tarsius lagi. Dia Nabi Allah loh. Nabi Allah itu peka loh Bapak Ibu Saudara. Berarti dia tahu Tuhan maunya apa. Tapi dia jalan sendiri, dia ambil keputusan sendiri untuk ke Tarsius, ke Tarsus.
Kenapa saya ngomong Tarsius terus ya? Mungkin ada kehendak Tuhan lain. Akibatnya apa Bapak Ibu Saudara? Dia ditelan oleh ikan besar. Saya nggak tahu ikan apa, nggak ada Alkitab di situ tulis ikan paus. Yang saya tahu ditulis ikan besar. Berapa lama? 3 hari di dalam ikan. Itu gambaran orang-orang yang mengambil keputusan sendiri. Tuhan suruh bikin lain, dia bikin lain. Hidupnya banyak pergumulan. Dimakan ikan besar. Hati-hati anak-anak muda. Kalau belum tanya Tuhan, kong sudah menetapkan hati, dimakan ikan besar nanti. Yang mau pindah gereja, dosa nggak pindah gereja? Enggak, kalau Tuhan suruh. Kalau Tuhan nggak suruh jangan. Nanti dimakan ikan besar. Kalau Tuhan suruh, pasti ada rencana Tuhan. Tinggal doa aja apa yang Tuhan mau. Nggak apa-apa. Belum ada rencana pindah tuh. Bukan soal baik atau tidak, tapi benar atau tidak. Sesuai kehendak Tuhan atau tidak. Karena kalau enggak kita sendiri yang akan bingung, kita sendiri akan dalam pergumulan, banyak masalah yang harus kita hadapi. Mau menikah aja kalau enggak tahu tujuan mau menikah. Enggak heran dalam pernikahan baru sebentar minta pisah. Baru sebentar minta cerai. Kenapa? Karena enggak tahu tujuan dari pernikahan. Mau bekerja banyak hal yang baik, tawaran-tawaran baik. Dari Tuhan bukan. Yang belum menikah mungkin pasanganmu paling cantik, paling ganteng, dari Tuhan atau enggak. Bapak Ibu Saudara yang punya anak mantu, mungkin mobilnya banyak. Itu yang punya calon anak mantu maksudnya. Sudah nggak jadi jodohin dia, nanti mama sih hubungi DP. Kakak mama kenal kok DP orang tua. Dari Tuhan atau enggak? Meskipun dia pelayanan Bapak Ibu Saudara, tuh ada kalau bukan dari Tuhan. Yang setuju katakan amin. Kenapa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita itu penting? Yang pertama adalah karena saya dan saudara adalah milik Tuhan. Ya suka-sukanya Tuhan dong ya Bapak Ibu Saudara. Bukan suka-suka kita. Ada orang yang saya milik Tuhan. Suka-sukamu Tuhan. Biar jo kita kawin dia. Yang penting kita cinta. Mau terang mau gelap. Suka-sukamu Tuhan. Biar jo kita mau kerja di situ. Yang penting cuannya banyak. Suka-sukamu Tuhan. Tuhan enggak suruh. Nanti habis itu panggil Pak Edi. Panggil Pak Danang. Panggil Pak Rudi. Aduh tolong doakan. Doa dulu baru panggil. Kadang-kadang sementok dulu kan baru cari pendeta. Iya atau iya? Kita milik Tuhan, berarti harus maunya Tuhan dong kita melangkah. 1 Korintus 6 ayat 20 bilang begini, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Jadi nggak ada yang dit, nggak ada yang kredit kita, nggak ada yang dikredit, semuanya lunas, nggak ada yang pakai kredivo. Karena itu muliakan Allah dengan tubuhmu. 2 Korintus 5 ayat 15, dan Kristus telah mati untuk semua orang supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Hidup kita untuk Tuhan. Susah pastor, berat, iya berat, tapi ujung-ujungnya kita menikmati sukacita. Ada damai sejahtera dari Tuhan. Saya dan saudara tuh hamba dosa dulu waktu belum bertobat. Waktu Tuhan belum mati di kayu salib, kita ini hamba dosa. Tapi setelah dia mati di kayu salib, berkorban, hari ini kita merayakan mengingat kembali pengorbanannya. Saya dan saudara adalah hamba Tuhan. Siapa di sini hamba Tuhan? Yang gak angkat tangan hamba siapa? Cuma 2, ada hamba Tuhan dan hamba hantu. Beda tipis. Nah kalau hamba Tuhan, kalau mau melakukan sesuatu nggak mungkin dong kita mau melakukan seenak-enak kita. Kita kalau ada orang kerja di rumah, dia kerja sama kita, dia mau melakukan sesuatu nggak pakai tantanya, bikin aja apa yang dia mau. Kira-kira dia apain? Dipecat. Masa kita mau ditunggu Tuhan pecat? Untung Tuhan tuh sabar. Saya dan saudara ada hari ini cuma karena kesabaran Tuhan.
Yang setuju katakan amin. Yang kedua, kenapa penting Bapak Ibu Saudara apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita? Karena Tuhan yang berdaulat atas hidup kita. Yesaya 14 ayat 24 pakai terjemahan bahasa Indonesia masa kini, Tuhan yang Maha Kuasa bersumpah, yang sudah kurencanakan itu pasti akan terlaksana. Kita boleh punya visi, kita boleh punya mimpi, kita punya rencana tahun 2024. Saya percaya setiap kita punya sesuatu yang kita mau capai. Benar nggak Bapak Ibu Saudara? Ya apalagi yang single, saya percaya semua juga berharap mungkin tahun 2028 merit, jodoh, nggak dosa. Tapi jangan lupa harus tanya Tuhan karena firman Tuhan bilang rencana Tuhan yang akan tercapai bukan rencana kita. Makanya kita harus cari Tuhan ini sama nggak dengan Tuhan yang mau, Tuhan mau. Atau cuma hanya keinginan saya. Supaya apa yang kita lakukan tuh nggak seperti sedang menjaring angin, Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan bilang. Boleh minta tolong Pak Danang, jaring akan tuh angin di luar. Artinya sia-sia, semua yang kita lakukan tuh bisa sia-sia loh Bapak Ibu Saudara. Ah pastor, enggak, kita PDW lebih banyak. Oh kita usaha semakin maju, pekerjaan semakin baik. Iya, sesuai kehendak Tuhan enggak? Enggak heran kita punya segala sesuatu tetapi enggak ada sukacita dan damai sejahtera. Konflik terus yang terjadi, masalah terus yang terjadi. Yang setuju katakan amin. Pengkhotbah 2 ayat 25 sampai 26 berkata demikian. Karena siapa dapat makan dan merasakan kenikmatan di luar dia. Karena kepada orang yang dikenannya ia mengaruniakan hikmat. Orang yang dikenannya berbicara tentang orang yang mengerti kehendak Tuhan. Ia mengaruniakan hikmat, pengetahuan dan kesukaan. Tetapi orang berdosa ditugaskannya untuk menghimpun dan menimbun sesuatu yang kemudian harus diberikannya kepada orang yang dikenan Allah. Ini pun kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Jadi kita udah usaha yang terbaik, lakukan yang terbaik. Ternyata apa yang kita lakukan Tuhan bilang dikasih kepada orang yang berkenan. Ternyata dikasih sama orang-orang yang melakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita yang capek-capek kok mereka yang menikmati ya. Ya gak heran. Karena kita melakukan tidak sesuai kehendak Tuhan. Dan mereka melakukan sesuai kehendak Tuhan. Makanya beda. Lalu mulai orang bilang, kiapa dorang kok mereka. Nah, yang setuju katakan amin. Amsal 19 ayat 21 bilang begini. Banyaklah rancangan di hati manusia. Tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Katakan keputusan. Nah keputusan Tuhan atau keputusan Allah artinya adalah kehendak Allah. Ada dua macam kehendak Allah. Yang pertama berbicara ketetapan Allah. Jadi kehendak Allah yang pertama itu berbicara tentang ketetapan Allah. Ketetapan Allah itu begini. Sesuatu yang mutlak dan pasti terjadi. Enggak bisa dirubah karena itu sudah ketetapan. Contoh. Siapa di sini yang hidungnya tinggi? Maunya dipanggil, siapa yang tinggi? Oke, saya coba yang satu. Siapa yang pendek? Siapa yang pas-pasan? Buat belakang banyak pas-pasan. Biar nggak kelihatan dibilang sombong, hidung tinggi. Sombong, hidung pendek. Mau pendek atau tinggi, itu mutlak ciptaan Tuhan Bapak Ibu Saudara. Nggak bisa dirubah, nggak usah paksa-paksa rubah. Kecuali mengganggu kesehatan mungkin atau ada terjadi sesuatu yang itu sangat mengganggu dan ya nggak apa-apa. Tapi bukan untuk fashion, cuman supaya apa? Supaya kita tinggi sama dengan Pak Victor tuh Idong. So begitu no itu, so begitu. Siapa yang putih? Rendah hati semua orang Manado, orang Gilgal. Siapa yang hitam? Saya percaya orang Gilgal semuanya mengerti ini adalah kehendak Tuhan. Tepuk tangan untuk Tuhan. Itu mutlak keputusan Tuhan. Kita nggak bisa pilih. Saya mesti lahir di, saya boleh nggak mau lahir di, kayaknya di keluarga Pak Edi deh. Kayaknya Pak Edi sama Mam Titi tuh bahagia banget tuh di keluarga hamba Tuhan. Jadi mau lahir di sana. Nggak bisa. Orang tua kita ya saudara no. Lebih dan kurang mereka adalah orang-orang yang terbaik yang Tuhan ciptakan untuk menjadi orang tua kita. Begitupun anak kita nggak bisa pilih-pilih. Semoga tapi anak, coba kok tapi anak sama dengan tapi anak. Nggak.
Makanya kalau ada anak jangan bilang-bilang, coba kok ngana lihat ya sana. Ngana kok lihat tuh sana, itu pe anak sana. Coba kok ngana sama deng dorang. Wah itu melawan kehendak Tuhan. Yang orang tua setuju karena katakan amin. Nggak usah dibanding-bandingkan. Anak itu ada yang terbaik. Mau dia mau tinggi, pendek, hitam, seperti apa. Tinggal tergantung kita kok cara didiknya. Semua anak lahir kan, nggak ada yang lahir tuh langsung bisa nyanyi. Atau bisa langsung menghitung, langsung jadi pintar. Semua lahir, berarti selanjutnya tinggal tergantung kita tuh. Itu mutlak. Kalau Bapak Ibu Saudara anak-anak muda dilahirkan jadi perempuan dan laki-laki mutlak. Karena rencana Tuhan apa? Kehendak Tuhan supaya bumi ini, supaya kita beranak cucu dan memenuhi bumi. Gak bisa laki-laki ke laki-laki, gak bakal penuh nih bumi Bapak Ibu Saudara. Perempuan sama perempuan gak bisa. Nanti angkat anak, ya itu juga lahir dari seorang pria dan wanita kan. Kalau mereka punya pilihan juga sama, itu mutlak, gak usah dirubah-rubah. Makanya mesti didoakan, kita harus berdoa banyak untuk bangsa kita, untuk kota kita. Supaya mutlak pria dan wanita cukup. Yang perlu kita lakukan bersyukur. Bersyukur itu salah satu tanda kita menghargai kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Tepuk tangan tandanya salah satu. Yang kedua, kehendak Allah berbicara apa? Tentang keinginan Allah. Jadi yang pertama ketetapan Allah sesuatu yang mutlak. Yang kedua adalah kehendak Allah yang berbicara tentang keinginan Allah. Nah keinginan Allah ini relatif. Itu melibatkan tanggung jawab saya dan saudara. Karena kita tidak diciptakan jadi robot. Yang saya katakan amin, kita bukan robot. Jadi saya dan saudara itu dikasih yang namanya free will, kehendak bebas. Contoh, Tuhan mau kita umur panjang, Tuhan ingin saya dan saudara umur panjang. Tapi kalau Bapak Ibu Saudara karena baku salah dengan pasangan, baku salah dengan orang lain, baku salah dengan sesuatu atau menghadapi masalah pergumulan yang begitu berat, lalu memutuskan naik ke lantai 10 dan lompat, mati nggak? Mati, coba deh kalau nggak percaya, mati. Atau ada pernah lihat malaikat jaga dari bawah? Nggak. Biarpun Tuhan ingin kita umur panjang, kalau kita putuskan untuk kita mati. Serius loh, gak usah coba. Dan nanti diakonia lagi, kunjungan kan repot juga. Nah itu hanya joke aja Bapak Ibu Saudara. Itu melibatkan tanggung jawab kita, keputusan kita. Tuhan mau kita memiliki tubuh yang sehat, setau asam urat. Fam bagus-bagus tambah golojo di belakang. Tuhan kan pengen kita sehat ya. Darah tinggi. Setahun darah tinggi. Kenapa kita bilang golojo? Ada teman di sini yang pakai nama di belakangnya golojo. Nggak, itu bercanda aja. Iya loh, Tuhan pengen kita sehat. Tapi kita makan nggak pakai ukuran bagaimana kita mau sehat. Habis itu giliran sakit. Tuhan, kenapa Tuhan izinkan saya terjadi seperti ini? Kakiku terseret-seret Tuhan. Engkau nggak adil. Tuhan lihat geleng-geleng kan ada yang makan. Tuhan ingin kita tuh berkat yang mengejar kita. Tapi kita nggak mau rukun. Firman Tuhan bilang kalau kita rukun kan berkat yang mengejar kita. Berkat akan datang. Kita nggak rukun suami istri. Lalu bilang Tuhan kenapa begini? Selama sampai pernikahan, ya ilah. Kamu yang berbuat, aku yang bertanggung jawab. Jadi ada area-area memang saya dan saudara yang punya tanggung jawab untuk bisa membuat keputusan. Yang setuju katakan amin. Lalu bagaimana caranya? Saya minta pemain musik untuk naik. Caranya bagaimana sih supaya kita mengerti apa menjadi kehendak atau keinginan Tuhan dalam kehidupan kita. Nah banyak orang kan bilang begini, aduh susah pastor bagaimana caranya. Kadang-kadang kalau dengar pendeta ngomong kan, saya dengar Tuhan ngomong. Tuhan berkata,
Ya kan sering begitu, kayaknya gampang amat gitu. Tapi memang gak susah sebenarnya Bapak Ibu Saudara. Tuhan tuh mau menyampaikan kehendaknya tuh kepada anaknya gak susah. Saya gak mungkin mau kasih tahu sesuatu apa yang menjadi mau saya kepada Yosua anak saya. Lalu saya pakai bahasa yang begitu sulit dia mengerti. Malah saya akan berusaha kasih contoh, saya kasih ilustrasi. Saya coba dia membayangkan supaya dia bisa menangkap apa yang saya mau. Supaya jelas, Tuhan pun begitu Bapak Ibu Saudara. Kita kan anak-anak Tuhan nih. Dia adalah Bapa yang setia, Bapa yang luar biasa, yang punya rencana yang luar biasa hidup kita. Dia akan mau menyampaikan sesuatu, tentunya nggak susah. Kenapa kita nggak bisa mengerti apa menjadi kehendak Tuhan? Karena kita yang nggak mau. Akhirnya apa? Kita salah buat keputusan. Banyak orang Bapak Ibu Saudara nggak tahu cara bagaimana. Kita udah lama jadi orang Kristen Bapak Ibu Saudara. Sangat disayangkan kalau saya dan saudara tidak mengerti atau kita tidak tahu bagaimana untuk mendengarkan suara Tuhan dalam kehidupan kita. Lalu mulailah pakai cara-cara yang lain, yang aneh-aneh, kelihatan rohani. Ada beberapa cerita Bapak Ibu Saudara. Ada seorang bapak mau ganti DP Oto so tua. DP Oto so tua lalu bilang dia orang pelayan Tuhan, jadi selalu berdoa. Gitu. Tuhan, kita mau ganti oto, mari kita nintau oto yang mana yang bagus. Mau ambil second gua. Oh. Jadi kita nintau mana tuh mesin yang masih bagus, mana warna juga kita masih ragu. Dalam perjalanan dia mau ke showroom, dia bingung seperti apa Bapak Ibu Saudara. Di ujung ada lampu merah. Dia mulai berdoa, Tuhan belum ada jawaban di hati, dia belum sama sekali ngerti apa ya. Tuhan, kalau kita sampai di lampu merah sana, Kong, itu lampu pas merah. Saya percaya Tuhan mau saya beli mobil warna merah. Kalau dia pas kuning, berarti Tuhan mau saya warna kuning. Kalau dia hijau, Tuhan mau saya hijau. Dan kalau Tuhan sudah tetapkan merah, kuning, hijau, pasti mesinnya yang paling bagus. Bukankah kadang-kadang ada yang seperti itu orang Kristen? Mencoba mencari kehendak Tuhan pakai cara-cara yang seperti itu. Itu rumus cigulu-cigulu kata Pak Edi bilang. Nanti tolong tanya Pak Edi pulang apa tuh arti cigulu-cigulu. Saya juga susah untuk mau describe Akang. Yang pasti sesuatu yang aneh. Kelihatannya rohani Bapak Ibu Saudara. Ada juga anak-anak muda Bapak Ibu Saudara, mungkin karena dia so lama sendiri, sudah terlalu lama sendiri. Targetnya tahun 2024, bulan Agustus. Tuhan, so deadline. Ngomong Tuhan, tolong ngomong please deh Tuhan. Mulai dia, jadi berarti begini Tuhan. Kita mau pergi gereja, kita mau lebih dulu datang dari semuanya. Wanita yang pertama kali datang, so dia berarti dari Tuhan. Datang dia pagi-pagi belum buka tuh pagar. Yang datang ternyata Pak Tatang. Pria, kok ketawa sih pria? Belum. Oh puji Tuhan, ini bukan wanita. Yang datang Bu Evi, sudah menikah. Masa sih dia mau menikah dengan Bu Evi yang sudah menikah? Meskipun Bu Evi cantik. Ya gak begitu loh cara Tuhan. Gak begitu cara kita. Atau lebih rohani lagi. Ada Bapak Ibu Saudara mungkin, Tuhan. Pakai Alkitab. Tunjukkan wanita seperti apa yang harus saya nikahi. Dia buka Alkitab, kong dia sistem tunjung. Dia berdoa dulu, tambah dengan bahasa roh sadiki. Ya karena gak semua orang juga berbahasa roh dengan tujuan kehendak Tuhan. Dia mulai buka Alkitab, buka petunjuk, tak masuk di mana? Hosea. Pas dia buka Hosea, di situ isinya apa? Dia harus menikahi pelacur dan melahirkan anak-anak pelacur. Masa begitu Bapak Ibu Saudara? Masa orang Kristen seperti itu mau cari kehendak Tuhan? Lalu bagaimana cara yang benar? Yang pertama, kalau kita ingin mengetahui kehendak Tuhan dalam kehidupan kita Bapak Ibu Saudara. Yang pertama, libatkan dan belajar berserah kepada Tuhan. Libatkan Tuhan.
Kenapa kita perlu libatkan Tuhan? Karena Dia yang mengambil keputusan, bukan kita. Kita punya banyak rencana, kita banyak rancangan, tapi keputusan Tuhanlah yang terjadi, Bapak Ibu Saudara. Amsal 16 ayat 19, hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Dia yang tuntun langkah kita. Kita boleh punya planning tahun 2024. Anak-anak muda boleh punya planning menikah, harus. Jangan sampai lupa. Tapi tanya Tuhan, karena Tuhan yang memutuskan. Kita mau bekerja, kita mau melakukan segala sesuatu, baik. Mau pindah kerja, mau pindah gereja, mau berhenti, apapun itu, tanya Tuhan. Belum tentu Bapak Ibu Saudara itu Tuhan berkehendak. Libatkan Tuhan Bapak Ibu Saudara. Kita nggak bisa minta atau berharap bahwa segala sesuatu itu berjalan seperti maunya kita. Nggak bisa. Lalu kita mulai kecewa sama Tuhan. Ya orang kalau berpikir bahwa semua harus berjalan seperti maunya saya. Kita harus sembuh. Pasangan kita harus berubah. Anak-anak saya harus berubah. Dan itu mau berjalan seperti apa maunya kita. Pada akhirnya kita akan kecewa Bapak Ibu Saudara. Kelihatannya baik. Libatin Tuhan. Karena Tuhan yang akan tuntun cara-cara yang benar. Dia akan arahkan begini loh. Bukan Tuhan gak ingin. Bukan Tuhan gak ingin. Kita ingin. Tuhan mau kok dipulihkan keluarga kita. Pasangan kita berubah, kita berubah. Tapi kalau kita libatkan Tuhan, Tuhan akan tuntun lebih detail cara-cara yang benar. Seperti apa yang harus kita lakukan. Jangan cepat ambil keputusan. Perlu waktu. Belajar berserah. Nomor 1, nomor 2, nomor 3. Serahkan ke Tuhan. Libatkan ke Tuhan. Yang setuju katakan amin. Saya takut jari saya salah angkat jadi begini. Libatkan Tuhan. Jangan asal dengar sana dengar sini. Saya 1, saya 2, saya 3. Tuhan ngomong apa? Semuanya anak bangsa, tepuk tangan untuk Tuhan. Tadi pagi saya salah jari. Tapi saya bilang nanti diupload yang 2 ya. Ibadah 2 maksudnya. Ibadah 2. Sensitif sekali sekarang ini mau yang 1, 2. Kita banyak berdoa untuk bangsa kita. Mari kita libatkan Tuhan dan berserah. Jangan kata orang. Kalau mulainya udah salah, ujung-ujungnya salah kok. Enggak terlalu mengarahkan ya Pak Idi ya. Makanya libatin Tuhan. Libatin Tuhan. Buat saya siapa aja yang terpilih, yang penting saya udah doa. Pastor apa dang? Nanti lihat. Libatin Tuhan. Kemarin sampai ada yang tawarin, Pastor kita mau kasih baju Pak Pastor. Sudah Jo. Ada juga di sebelah sana bilang, Pastor nanti kebaikan-kebaikannya kita WA ya. Pastor kok Anin tahu jadi belum Pak pilih? Sudah Jo, doa Jo. Doa Jo. Berserah ke Tuhan. Libatin Tuhan. Kita belajar dari Yesus Bapak Ibu Saudara. Lukas 22 ayat 42 bilang begini. Ya Bapakku jikalau engkau mau ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku melainkan kehendakmu lah yang terjadi. Kehendak Tuhan apa? Kehendak Yesus apa? Dia tidak perlu melewati proses disiksa, disalibkan. Itu kehendaknya dia. Tapi dia bilang biar kehendak Tuhan yang terjadi. Itu gak gampang Bapak Ibu Saudara. Dia tahu apa yang akan dialami. Kalau dia mau tolak kira-kira bisa gak sebenarnya? Yesus yang saat itulah manusia. Kalau dia tolak bisa gak? Bisa. Tapi dia belajar taat. Biar kehendak Tuhan yang terjadi. Hari-hari ini bukan susah apa yang menjadi kehendak Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Tapi kitanya yang gak mau susah. Karena cara Tuhan memang seringkali berbeda dengan cara kita. Sulit kita terima keinginan Tuhan terjadi, kehendak Tuhan terjadi karena kita mau jalannya seperti kita mau. Jadi kelihatan susah, enggak susah. Cuman orang enggak mau taat. Untung Tuhan mau taat, untung Yesus mau taat loh Bapak Ibu Saudara. Makanya kita ada di tempat ini. Itu kata dia bilang begini, biar Tuhan kehendak Tuhan terjadi, itu penyerahan total. Kalau Bapak Ibu Saudara udah libatkan Tuhan dan Tuhan ngomong ini, itu, berserah Jo, total. Yang kedua,
Bagaimana kita bisa mengerti atau mengetahui apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita? Kita tetap lakukan bagian kita. Ada bagian kita yang harus kita lakukan, ada bagian Tuhan yang pasti dia lakukan dan dia sudah lakukan. Apa yang harus kita lakukan Bapak Ibu Saudara? Matius 7 bilang begini. Mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Minta, cari dan ketuk, itu bagian saya dan saudara Bapak Ibu Saudara. Kalau rindu apa yang menjadi kehendak Tuhan terjadi dalam kehidupan kita, kita harus minta, cari dan ketuk. Meminta artinya kita berdoa kepada Tuhan, kita mau merenungkan firman Tuhan, kita punya hubungan dengan Tuhan. Karena kita tidak akan pernah tahu apa menjadi maunya Tuhan kalau kita tidak punya relationship dengan Tuhan. Sama dengan Bapak Ibu Saudara, pasangan suami istri kita, kenapa terlalu sering jadi konflik, kenapa jadi masalah? Mungkin kita kurang membangun hubungan dengan baik dengan pasangan kita, sampai kita gak ngerti apa maunya dia. Benar gak begitu Bapak Ibu Saudara? Sama, kita gak tahu apa maunya Tuhan, karena kita gak punya hubungan intim dengan Tuhan. Gak ada hubungan yang terjadi. Ya bagaimana kita bisa tahu? Yang setuju katakan amin. Mencari artinya apa? Kita mau berusaha. Enggak cuman habis di doa Bapak Ibu Saudara. Habis dibaca firman aja. Tapi kita enggak pernah praktek. Kita enggak akan pernah tahu apa yang Tuhan mau. Kadang-kadang Tuhan izinkan itu terjadi baru kita tahu loh. Praktek aja dulu. Nanti kita akan tahu Tuhan maunya apa. Lakukan aja, Tuhan bilang begini, ikut aja. Ikut aja, mungkin belum ada ngomong jelas ke hati kita, pikiran kita. Ikut aja, taat aja. Cari, berusaha. Enggak cuma puas dengan berdoa. Ya berdoa, Tuhan, pastor kita kuat tahun ini pengen mau jalan-jalan supaya ya dapat promosi lah, gaji cukup, cuan dapat. Ya tidur jo lama-lama, saya lebih sedikit 2 jam supaya mimpi. Dapat doi. Berdoa jo lama-lama, nanti itu doi ciri dari langit-langit. Firman Tuhan bilang kita harus bekerja dan berdoa dan bekerja. Berdoa dan bekerja, bukan berdoa dan berdoa. Mencari. Mengetuk artinya apa? Artinya kita harus belajar untuk menentukan kapan waktu Tuhan. Jadi lakukan aja, ketuk terus. Jangan paksa pintu. Pintu itu jangan dipaksa buka, rusak dia. Ketuk terus, minta Tuhan kapan tuh waktu itu mau datang, kapan nih pintu mau buka. Nanti Tuhan buka tepat sesuai dengan waktu Tuhan. Dan itu yang terbaik. Enggak usah paksa dobrak. Apalagi mau balumpa pagar baru dibilang. Jangan. Ketuk terus Bapak Ibu Saudara. Sabar, nantikan waktu Tuhan. Yang setuju katakan amin. Yang masih single ketuk terus. Minta. Yang lagi pengen punya anak ketuk terus. Yang pengen keluarganya dipulihkan ketuk terus. Ada waktu Tuhan pintu itu kebuka. Lakukan bagian kita. Tuhan akan lakukan bagiannya. Buktinya apa? Buktinya saya masih hidup dan saudara di sini masih ada tempat ini. Bagian dia dilakukan di kayu salib. Itu menyelesaikan semuanya sebenarnya. Yang setuju katakan amin. Yang ketiga, bagaimana kita bisa mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan? Belajarlah untuk mendengarkan nasihat orang lain. Makanya ada family cell. Makanya ada gereja. Ada pemimpin-pemimpin yang Tuhan percayakan. Pastor, abis kok dia begini loh. Dia pemimpin mar begini. Saya percaya gak ada yang sempurna. FCL gak sempurna, pendeta gak sempurna. Tetapi kalau Tuhan pilih, pasti ada kehendak Tuhan yang Tuhan nyatakan nanti lewat mereka. Yang perlu kita lakukan, kita belajar punya kerendahan hati untuk dimuridkan, digembalakan. Jangan sembarang minta nasihatnya sama orang-orang di luar sana. Aku salah terus yang main tua. Mana umur berapa so? Ya masih 20-an, cari lain, masih muda kuat. Aduh, proses terus di gereja kita. Nggak di mana so, di Gilgal, pindah Jo. Emang biar pindah-pindah nggak mau diproses? Minta nasihat Bapak Ibu Saudara. Roma 15:14 bilang begini, saudara-saudaraku, aku sendiri memang yakin tentang kamu, bahwa kamu juga telah penuh dengan kebaikan dan dengan segala pengetahuan dan sanggup untuk saling
Saling menasehati, belajar dari Musa. Yang jemaatnya banyak banget. Berapa Pak Edi ya? 3,5 juta. Beda tipis dengan orang. Ya sama-sama kepala 380-an, hampir 400. Dia urus sendiri. Sampai akhirnya Yitro kasih nasihat sama dia, kamu harus cari pemimpin-pemimpin kelompok. Supaya kamu gak stres ngurusin sendiri. Makanya ada family cell. Supaya pendetanya panjang umur. Ada family cell yang saya percaya mereka lah Tuhan, orang yang Tuhan pilih untuk menasihati kita, mengembalakan kita. Kan gak ada yang dipilih tiba-tiba kita suka panganak, kita pilih panganak. Enggak, itu lewat doa Bapak Ibu Saudara. Lewat proses di tengah-tengah keterbatasan mereka, Tuhan mau pakai mereka kok. Saya percaya itu. Semua proses belajar untuk bertumbuh. Yang menjadi pertanyaan kita mau dinasihati atau tidak. Lalu akhirnya Yitro kasih nasihat, kamu bikin. Apa dilakukan oleh si Musa. Saya percaya itu kehendak Tuhan untuk Musa lakukan. Lewat Yitro. Siapa Yitro? Mertua. Bilang di sebelahnya, mertua. Jadi mertua kita Tuhan bisa pakai loh kasih nasihat buat kita. Dengan caranya yang unik. Ya mungkin kita sering beda pendapat. Tetapi ada kehendak Tuhan. Nah lawang Tuhan bisa pakai keledainya Bileam untuk kasih nasihat. Masa mertua aja enggak? Yang mertua katakan amin. Makanya berikut anak mantunya diajak. Iya, minta nasihat sama siapa aja. Selama itu mereka adalah dewasa rohani. Dewasa rohani. Yang gak baik jangan diterima. Yang kurang dari mereka jangan diambil. Karena mereka juga manusia yang tak terbatas, yang punya keterbatasan. Yang baik kita terima. Karena saya percaya yang sesuai firman pasti sesuai kehendak Tuhan. Yang terakhir saya minta tim PW untuk naik. Masih ada semangat? Ada lewat sekitar 15 menit. Yang terakhir Bapak Ibu Saudara, tapi ini penting bagi saya dan saudara loh. Bagaimana kita bisa menikmati atau bisa mengetahui kehendak dari Tuhan? Ada damai di hati. Nah yang dari Tuhan Bapak Ibu Saudara pasti tidak akan mendatangkan kegelisahan. Wah mungkin Bapak Ibu Saudara kita udah libatkan Tuhan, kita udah berserah. Lalu kita udah melakukan bagian kita udah minta, udah cari, udah ketuk. Lalu yang ketiga kita juga udah minta nasihat tapi kok belum klop ya pastor ya. Kita mau jadiin dia tapi belum mantep loh pastor. Ini aduh gimana ya. Ada damai enggak? Sebelum bekerja, sebelum berhenti kerja, sebelum melayani, semua berhenti melayani, ada damai enggak? Karena itu salah satu tanda bagaimana Tuhan menyampaikan kehendaknya. Kolose 3 ayat 15 bilang begini. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh dan bersyukurlah. Kata memerintah dari kata Yunani berbicara tentang seperti seorang wasit Bapak Ibu Saudara. Bilang wasit. Nah kalau Bapak Ibu Saudara main badminton mereka yang menentukan mana yang bola ini ke sini, itu in, itu out. Nah dia yang memutuskan itu in, itu out. Nah damai itu adalah tanda-tandanya seperti itu. Dia akan ini boleh, ini enggak. Ini masuk nih, ini keluar nih. Kalau ada damai Bapak Ibu Saudara, itu salah satu tanda itu Tuhan berkehendak untuk kita lakukan. Damai enggak? Dapat pasangan? Kalau masih pasangannya aja, baru pacaran aja udah membuat kita jauh dari Tuhan, itu enggak bikin damai, udah jelas. Tinggalin. Oh pastor pas-pas, ini firman Tuhan for kita, apa? Pantas kita konflik terus dengan tapi istri dan tapi suami. Mar kalau kita dekat dengan dia, di luar kita kok rasa damai ya? Mungkin kehendak Tuhan kita mesti dekat-dekat yang itu di luar sana, jangan di rumah. Di rumah konflik terus, enggak begitu damainya Bapak Ibu Saudara. Damai yang dari Tuhan selalu selaras dengan firman Tuhan. Jadi jangan diplesetin. Ini damai nih. Sesuai firman enggak? Kalau enggak sesuai firman, itu bukan damai dari Tuhan. Itu damai dari jahat. Amin. Biar apa yang kita pelajari hari ini kita bisa benar-benar menangkap dan mengerti. Kita bisa tahu apa kehendak Tuhan kita di tahun 2024. Sehingga hidup kita tuh maksimal.
Kita nggak seperti Yunus yang ada di dalam perut ikan. Begitu banyak masalah, ada kegelapan, ada begitu banyak pergumulan. Belajar taat aja sama Tuhan, Tuhan akan mengarahkan langkah-langkah kita. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan dan tangan kasih-Nya. Saya undang berdiri Bapak. Memimpinku. Kita nyanyikan lagu ini. Di tengah badai dunia menakutkan, hatiku tenang teduh. Tiap langkahku ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat tinggiku diantarnya. Hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa. Lagi sekali kita nyanyikan lagu ini Bapak Ibu Saudara. Katakan tiap langkahku, tiap langkahku diatur oleh Tuhan dan tangan kasih-Nya memimpinku. Di tengah badai dunia menakutkan, katakan hatiku, hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku, tiap langkahku ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat tinggiku diantarnya. Hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga, di rumah Bapa surga yang kekal. Di rumah Bapa surga yang, lagi sekali katakan di rumah Bapa. Di rumah Bapa surga yang bakal. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Kita berdoa. Hamba selesai Tuhan menyampaikan firman, biar benar-benar kami bisa menangkap. Kami mengerti, berbicara bagi kami Tuhan, agar kami tidak salah dalam setiap keputusan yang harus kami ambil dalam hidup kami. Kami rindu biar kehendak-Mu yang terjadi dalam hidup kami, karena kami tahu itu adalah yang terbaik. Tidak mudah, oleh sebab itu kami minta tuntunan Roh Kudus yang akan selalu memampukan, menguatkan. Hamba berdoa biar seluruh jemaat GB Gilgal benar-benar selalu di dalam tuntunan Tuhan. Di dalam usaha mereka, di dalam keluarga, pekerjaan, di dalam pelayanan mereka Tuhan, hamba minta tuntunan Roh Kudus selalu menyertai mereka. Mereka tidak salah dalam melangkah. Anak-anak muda secara khusus, mungkin mereka ada yang rindu untuk mendapatkan pasangan Tuhan. Hamba percaya di saat mereka mengandalkan Tuhan, mencari, meminta, mengetuk, Tuhan akan memberikan mereka pasangan yang terbaik. Terima kasih Bapak Ibu Saudara pulanglah dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati keluargamu, memberkati kesehatanmu, memberkati pekerjaan dan usahamu. Tuhan memberkati pelayananmu. Tuhan memberkati segala sesuatu yang dikerjakan dengan benar sesuai kehendak Tuhan. Dan biarlah cinta kasih dari Allah Bapa Tuhan kita yang selalu menyertai. Dengan perantaran kuat kuasa Roh Kudus yang akan selalu menghibur, menolong bahkan membela Bapak Ibu Saudara siang hari ini. Sampai Yesus datang kali yang kedua menjemput kita semua. Yang percaya sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.